Oleh sebab itu, kita pun mempunyai dua pilihan untuk memiliki hati yang murni. Yang pertama, kita bisa menyimpan hati kita di dalam sebuah kotak yang tertutup rapat dan jangan diberikan pada siapapun. Bungkus dengan rapi, simpan dalam-dalam, dan hatimu akan utuh. It will never be broken, but it will be hardened. Hatimu akan mengeras dan menjadi sangat keras sehingga tidak ada lagi ruang untuk kehadiran Tuhan. Halo, selamat bergabung kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Tidak terasa hanya 7 hari lagi sebelum kita merayakan hari Natal, peringatan akan kedatangan Kristus ke dunia dan juga ke dalam hati kita. Oleh karena itu, masa Advent ini identik dengan masa persiapan untuk menyambut kedatangan Raja dari segala Raja. Tentu saja kita semua pasti bisa relate dengan hal ini. Ketika ada tamu penting yang akan datang ke rumahmu, maka yang kita lakukan adalah bersih-bersih. Dan dalam video kali ini, aku ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan bagaimana kita bisa mempersiapkan hati yang murni di sisa waktu dalam masa Advent ini. Aku saat ini tinggal bersama dengan istri dan juga anakku yang masih kecil di sebuah apartemen yang tidak terlalu besar. Ya, sebenarnya pada saat pertama kali pindahan, rasanya sih sudah cukup besar. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, barang-barang bertambah semakin banyak, dan sekarang rasanya udah cukup sulit untuk membayangkan atau mengingat kapan terakhir apartemen ini rapi, kapan terakhir dapur itu bersih kinclong. Dan merenungkan hal ini, sebenarnya ada dua cara bagaimana kita bisa memiliki rumah atau dapur yang bersih. Yang pertama, setelah dibersihkan, semuanya disimpan dengan rapi, ditata dengan baik, habis itu jangan pernah disentuh. Jangan pernah digunakan lagi untuk masak. Pasti dapur itu akan 100% terus bersih. Akan tetapi dengan cara ini, dapur itu kehilangan esensinya. Dapur itu tidak lagi menjadi sarana untuk saling melayani. Bersih, tetapi tidak ada kehidupan. Seperti dapur rumah contoh. Rapi, tapi tidak ada tanda kehadiran kasih di situ. Yang kedua, dapur yang terus-menerus dibersihkan. Dan sehebat-hebatnya kamu dalam memasak, aku yakin pasti tetap ada yang tumpah, ada yang nyiprat ke sana kemari. So it can and it will always become messy. Piringmu akan selalu bersih jika kamu tidak pernah memberi makan buat orang lain. Kompor itu akan selalu mengkilap jika tidak pernah digunakan. But then what's the point? Kebersihan itu tidak akan ada artinya tanpa kasih. Tidak bisa dipungkiri kita hidup di dunia yang tidak sempurna. Tindakan kasih kita mungkin tidak akan selalu menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. So it can get messy. Mungkin kita akan dihadapkan dengan kekecewaan, kesedihan, kemarahan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita pun mempunyai dua pilihan untuk memiliki hati yang murni. Yang pertama, kita bisa menyimpan hati kita di dalam sebuah kotak yang tertutup rapat dan jangan diberikan pada siapapun. Bungkus dengan rapi, simpan dalam-dalam, dan hatimu akan utuh. It will never be broken, but it will be hardened. Hatimu akan mengeras dan menjadi sangat keras sehingga tidak ada lagi ruang untuk kehadiran Tuhan. And ultimately, hatimu diciptakan untuk mengasihi. Dan untuk mengasihi di dunia yang tidak sempurna ini, hatimu akan menjadi rentan dan rawan untuk terkena berbagai macam cipratan atau tumpahan seperti dapur tadi. Akan tetapi, inilah yang dimaksud dengan permohonan kita untuk hati yang murni, yaitu hati yang terus-menerus dimurnikan. Yang meski berulang kali terkena noda dosa, datanglah kembali ke ruang pengakuan untuk menerima pengampunan dan menerima hati yang telah dimurnikan. Jadi, di masa Advent ini, jangan biarkan hatimu bersih namun mengeras. Murnikanlah hatimu untuk selalu mengasihi, untuk menjadi rentan, agar ada ruang untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin.
Seperti video-video sebelumnya, di dalam tahun Santo Yosef ini, setiap akhir video aku akan mengajak teman-teman semua untuk berdoa bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan dan juga bagi pekerjaan kita sendiri. Kita persembahkan melalui perantaran Santo Yosef, pelindung dan penjaga kita. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendoakan doa yang ada di samping ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. O Santo Yusuf terkasih, sahabat dan pelindung kami semua, penjaga Yesus dan semua yang memohon pertolongan-Mu. Engkau mulia karena menerima dari Allah rahmat yang dimohon umat manusia melalui perantaraan-Mu. Sudilah kiranya meneruskan doaku ini. Lindungilah semua keluarga agar hidup dalam harmoni, kesatuan, iman, dan cinta, seperti keluarga kudus di Nazaret. Pandanglah dengan penuh kasih anggota-anggota keluarga yang masih mencari pekerjaan. Berilah pekerjaan bagi semua orang, agar dengan bekerja mereka membuat dunia menjadi lebih baik. Aku percayakan gereja, secara khusus Bapak Paus, para uskup, para imam, dan para misionaris, agar mereka merasakan dukungan kebapaan-Mu. Siapakah yang dapat mengasihi mereka lebih darimu, O Santo Yosef terkasih? Lindungilah semua biarawan-biarawati agar mereka menemukan dalam ketaatan-Mu akan kehendak Allah, teladan untuk menghayati keheningan, kerendahan hati, dan semangat bermisi. Kebahagiaan yang muncul dari kesadaran diri sebagai pribadi yang dimiliki Allah adalah kebahagiaan terbesar yang tidak ada bandingnya. Hanya dalam Allah terletak seluruh kebahagiaan. Santo Yosef, dengarkanlah doaku ini. Amin. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat untukmu, dukung selalu perkembangan channel YouTube Jejak Kudus dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan sahabat-sahabat di komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.